Jadi saya ini sebenarnya tadi ada e-learning di tempat lain, jadi keburu ketua kelas tadi WA, alhamdulillah saya diingatkan kembali. Oke, untuk yang materi akuntansi biaya, ini materi yang sangat kalian pahami betul untuk khususnya pada perusahaan manufaktur. Karena pada perusahaan manufaktur itu merupakan salah satu perusahaan yang memiliki kegiatan-kegiatan yang sangat kompleks sekali. Ya, dibandingkan dengan perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Jadi kalau perusahaan dagang dan jasa, kalian sudah mempelajarinya di pengantar akuntansi 1 dan 2. Nah, kalau kalian belum mempelajari pengantar akuntansi 1 dan 2, itu nggak mungkin kalian bisa memahami mata kuliah akuntansi biaya. Intinya seperti itu. Nah, saya tanya kembali, kalian tempat tidak memahaminya itu atau membingungkannya itu di bagian materi yang mana? Di bagian materi yang mana kalian tidak pahamnya? Nah, ya hari ini saya tetap absensi untuk menambah poin kehadiran kalian. Bukan berarti yang lain tidak hadir itu dialpakan, tidak. Tapi untuk menambah poin kehadiran kalian. Nah, kemudian nanti kalau ada pertanyaan dari saya ataupun dari kalian yang bisa menjawab, nanti akan tetap ada poinnya selain dari penambahan poin dari kehadiran. Jadi poinnya berlipat ganda. Bagian mana yang tidak kalian pahami? Terus terang aja nggak Mungkin apa-apa. bagian perhitungan ya, Bu. Kenapa? Mungkin anak-anak belum pahamnya di bagian perhitungan kali, Bu ya. Ya, perhitungan yang pertama. Perhitungan biaya-biaya yang kayak biaya overhead. Oke, nah ya saya seiring sekonsisten dengan apa yang kalian udah kerjakan di e-learning, kebanyakan kalian itu mempertanyakan teorinya. Kalau kalian pertanyakan teori, takutnya atau khawatirnya kalian kopas langsung di internet, jawabannya di kopas tanpa memberikan kesimpulan yang benar-benar kalian pahami gitu loh. Maksudnya ibu itu di e-learning itu nggak apa-apa kalian kopas, nggak apa-apa, tapi setidaknya kalian pahami apa yang kalian kopas itu, kemudian kasih kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu menurut pendapat kalian masing-masing, menurut pemahaman kalian masing-masing, itu yang ibu inginkan, bukan asal kopas, itu mah gampang, kan gitu. Tapi yang membutuhkan critical thinking itu yang agak memang menguras pikiran kalian. Jadi Ibu berharap nanti untuk e-learning ke depannya kalian harus memberikan kesimpulan yang mendalam. Nggak apa-apa salah, namanya juga mencoba. Siapa tahu nanti kalian semester selanjutnya kebiasa atau terbiasa untuk berpikiran kritis, yang lebih kritis lagi gitu loh. Tidak hanya pada mata kuliah akuntansi biaya, tapi pada mata kuliah yang lainnya. Sekarang kan mahasiswa itu pembelajarannya menggunakan metode student center learning. Jadi berpusat pada mahasiswa. Jadi mahasiswa yang lebih banyak aktif ketimbang dosennya. Dosen hanya fasilitator saja. Bukan menyuruh saja, tidak. Bisa memantau, bisa menyelesaikan suatu masalah kalau memang mahasiswa tidak udah benar-benar tidak bisa memahami atau tidak bisa menyelesaikan sama sekali, terus bisa mengarahkan itu dosen ya. Jadi mahasiswa tinggal bagaimana menumbuh kembangkan pemikiran yang lebih kritis lagi. Bisa dipahami ya, itu kalau di mata kuliah saya atau di saya sendiri seperti itu. Tapi kalau di dosen lain ya itu tergantung dosen, masing-masing dosen punya kreativitas sendiri. Kalau saya kreativitasnya seperti itu. Bisa ya dipahami ya apa yang saya omongkan tadi.
Jadi kalian untuk next e-learning-nya kalian harus bisa memberikan kesimpulan yang benar-benar kalian pahami. Kalau kalian tidak pahami ya lebih baik nggak usah dijawab daripada dikopas semuanya gitu. Itu akan mengurangi nilai kalian loh kayak gitu, karena sudah berbuat yang curang dengan cara mengcopy paste tanpa memberikan energi pemikiran kalian itu sendiri. Bisa dipahami ya? Nah, kalian ini kan anak bimbingan akademik Ibu. Ya enggak? Nah, jadi Ya, betul. sampai nanti kalian sampai lulus, mungkin iya tetap akan menjadi bimbingan akademik Ibu, kecuali kalau ada kebijakan lain dari Prodi. Jadi harapan Ibu, kalian pertahankan IPK-nya, jika IPK-nya kalian bagus, nah siapa tahu kalian nanti untuk semester selanjutnya dapat memperoleh beasiswa. Nah, kemudian yang kedua itu kejujuran. Kejujuran itu lebih penting dari IPK. Ya, kalau percuma juga pintar, IPK-nya tinggi tapi tidak jujur. Berarti kan sikapnya dalam suatu pada dirinya sendiri itu tidak baik gitu ya. Jadi Ibu tetap memperlihatkan sikap terlebih dahulu, baru IPK, nilai dan sebagainya. Itu yang harus diperhatikan ya. Nah, untuk tugasnya kemarin kalian mungkin agak bingung, yaitu saya menyuruh kalian untuk memberikan analisis dalam konsep suatu biaya. Nah, kenapa saya memberikan tugas seperti itu? Karena kalian harus benar-benar memahami apa materi dari pertemuan 1 dan 2. Nah, kalau kalian udah pahami materi pertemuan 1 dan 2, saya yakin untuk tugas itu juga kalian lebih paham. Saya tidak menyuruh kalian untuk menganalisis perhitungannya, tapi saya menyuruh kalian menganalisis biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ya, khususnya pada perusahaan manufaktur. Jadi kalian itu di dalam analisis itu misalkan pada laporan harga pokok produksi perusahaan ABC ini menggunakan biaya tetap dan biaya variabel. Jadi biaya tetapnya terdiri dari ini, biaya variabelnya terdiri dari ini. Kenapa dia tidak menggunakan biaya-biaya yang lain? Itu kasih kesimpulan, kasih analisis gitu loh. Nah, biaya itu kan banyak, mulai dari A sampai Z. Makanya itu dikatakan sangat komplit dalam perusahaan manufaktur. Ya, tidak hanya pada biaya tetap saja, tapi biaya variabel, semi variabel juga ada. Nah, dari biaya tetap, biaya semi variabel, biaya variabel itu banyak sekali biaya-biaya yang ada di dalamnya. Itu baik dari non produksi maupun biaya produksi. Itu banyak sekali. Ya, jadi jangan pemahamannya hanya pada biaya tetap atau biaya variabel saja. Itu udah pemahaman yang sangat mendasar sekali kalau kalian berpaham seperti itu. Ya, udah dipahami apa yang saya maksud ya. Ya, sekarang kita mulai ini udah berapa orang? 21 apa 22 ya? Oke, langsung dimulai karena untuk memulai perhitungan kalian harus memahami teorinya terlebih dahulu. Oke, untuk yang konsep biaya sudah lewat karena konsep biaya itu kita harus mengerti apa itu biaya. Biaya itu kan salah satu pengorbanan dalam mencapai suatu tujuan. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Ya kan? Nah, jadi misalkan kalian punya dana sebesar Rp20.000. Nah, agar tujuan kalian untuk kenyang, maka Rp20.000 itu kalian korbankan untuk beli makan.
Nah, kalau kalian tidak korbankan untuk beli makan, berarti kan kalian tidak mencapai suatu tujuan. Berarti tidak ada pengorbanan ekonominya. Ya enggak? Pengorbanan ekonominya itu dalam bentuk satuan uang. Itu namanya biaya. Nah, kita membeli kosmetik tujuannya apa? Untuk mempercantik diri. Kita membeli sabun tujuannya apa? Nah, untuk kebersihan. Nah, semua itu yang dikatakan sebagai biaya. Nah, itu salah satu konsep dari biaya. Nah, kemudian biaya itu kan kalau diklasifikasikan banyak sekali. Nah, kalau saya tanya, coba Afifah, penggolongan biaya ada berapa? Nah, jadi pengklasifikasian biaya ada berapa? Jangan langsung jawab, biaya tetap sama biaya variabel, Bu. Nggak bisa. Jadi kalau kita klasifikasi biaya itu berdasarkan tingkatannya. Kita berdasarkan menurutnya. Mulai dari klasifikasi biaya menurut jangka waktunya, kemudian menurut sifatnya, menurut hubungannya, sampai menurut perilakunya. Nah, jadi semua itu masing-masing punya klasifikasi tersendiri. Nah, kalau menurut jangka waktu manfaatnya apa? Ya, capital expenditure, revenue expenditure masing-masing. Nah, hubungannya ada hubungan langsung dan hubungan tak langsung. Contohnya apa saja? Nah, udah ada di dalam pembahasan yang pertemuan pertama dan 2. Sekarang kita mempelajari yang klasifikasi biaya menurut perilakunya. Makanya dikatakan analisis perilaku biaya. Kenapa kita harus menganalisis? Karena kita menghitung dari segi perilaku biaya itu sendiri. Nah, kalau di dalam klasifikasi biaya berdasarkan perilakunya, itu dibagi menjadi 3. Ada yang biaya tetap, ada yang biaya variabel, dan ada yang biaya semi variabel. Biaya tetap, apa itu biaya tetap? Biaya tetap itu biaya yang jumlah totalnya tidak berubah-ubah walaupun volume kegiatannya yang berubah. Volume kegiatan yang berubah kayak gimana? Volume produksi. Sama enggak dengan biaya variabel? Itu akan berbeda dengan biaya variabel. Kalau biaya variabel, jumlah total biayanya itu yang selalu berubah-ubah. Jadi kadang turun naik, nah kadang A, kadang B, kadang C. Nah itu enggak tentu kalau yang biaya variabel. Contohnya apa kalau biaya variabel? Ya, contohnya biaya bahan baku. Pada tahun sekarang bahan baku murah. Belum tentu tahun depannya juga murah juga. Pasti naik. Itulah yang dinamakan dengan biaya variabel. Kalau biaya tetap, ya banyak sekali biaya tetap. Mau termasuk dalam BOP tetap, bisa. Apa itu BOP tetap? Termasuk salah satu biaya tetapnya, yaitu gaji karyawan. Gaji karyawan itu adalah tidak secara langsung untuk dikasih, tapi setiap bulan akan tetap. Itu namanya biaya tetap. Setiap bulan perusahaan akan mengeluarkan biaya tersebut. Nah, itu namanya biaya tetap, termasuk gaji. Kan kalian kalau dapat kalau kerja dapat uang ya pasti tetap setiap bulannya. Nah, itu yang dinamakan dengan biaya tetap. Kemudian kalau ini contoh dari biaya tetapnya, di sini total biayanya itu kan 400 juta. Itu semuanya sama. Ini hanya sekedar contoh, belum ada perhitungannya. Ini contoh dari teorinya tadi, bahwa jumlah total biayanya itu tetap. Walaupun jumlah produksi atau volume kegiatannya itu berubah. Ini kan nggak tetap, nggak harus 100 unit semua. Ya, nah kemudian akan mempengaruhi biaya per unitnya juga dari volume kegiatannya karena tidak selamanya tetap. Yang tetap itu adalah total biaya itu sendiri.
Bisa dipahami ya? Nah, kemudian untuk yang biaya variabel. Kalau biaya variabel di sini, jumlah mobil yang diproduksi itu adalah sama dengan tingkat volume kegiatan. Jadi tingkat volume kegiatan di sini tetap akan berubah. Nah, walaupun jumlah biaya secara keseluruhannya juga berubah. Kenapa biaya baterai yang diproduksi harus sama? Ini tidak diperlihatkan ini. Yang diperlihatkan adalah jumlah mobil yang diproduksi dengan jumlah biaya variabel. Ya. Nah, itu sebanding dengan volume kegiatannya, sebanding. Kalau memang satu, nilainya adalah 120.000. Kalau 100, maka 12 juta. Itu namanya sebanding. Maka biaya baterai yang diproduksi itu juga akan tetap sebanding, biar jumlah biayanya sama, volume kegiatannya ini akan sebanding. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian kalau kenapa enggak semi variabel kita tidak bahas? Karena semi variabel itu adalah gabungan dari biaya tetap dan biaya variabel. Bisa dikatakan dengan tetap, bisa dikatakan dengan variabel. Jadi itu tidak hanya pada variabel aja, tapi tetap juga ada. Itu namanya semi, ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, kenapa kita hanya membahas pada biaya tetap saja, nah, sama biaya variabel? Karena biaya tetap dan variabel ini memiliki persamaan Y sama dengan A plus BE. Ini fungsi linier matematika. Ya, fungsi linier matematika. Maka Y-nya ini adalah total biaya, A-nya ini biaya tetap, B-nya ini biaya variabel, dan X-nya ini adalah volume kegiatan. Kira-kira di sini semi variabel ada enggak? Enggak ada. Maka dari itu kita hanya membahas mengenai biaya tetap dan biaya variabel sehingga muncul persamaan fungsi linier matematika Y sama dengan A plus BX. Nah, kemudian bagaimana kita menghitung atau menentukan pola perilaku biaya tersebut dengan persamaan Y sama dengan A plus BX. Sebelum kita masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan A plus BX, maka kita harus menggunakan beberapa cara atau metode. Nah, nggak bisa langsung kita masukkan Y sama dengan A plus BX, nggak bisa. Harus menggunakan beberapa metode ini atau cara ini. Nah, di sini yang pertama adalah menggunakan metode titik tertinggi dan terendah. Nah, di dalam akuntansi biaya ini hanya ada 6 metode yang kalian harus pahami. Mungkin teman-teman kalian hanya membahas 3 metode, tapi saya tidak mau membahas 3 metode, nanggung ilmunya, maka dari itu harus semuanya. Ya, bisa dipahami ya. Metode titik tertinggi dan titik terendah. Artinya di sini mana biaya yang paling tinggi dan mana biaya yang paling rendah. Nah, baru kita bandingkan selisihnya. Dibandingkan dengan jumlah unitnya atau jumlah jam kerjanya. Kalau di soalnya ada unit, ya berarti dibandingkan dengan unit. Kalau di soalnya mengatakan jumlah jam, maka harus dengan jam dibandingkannya. Jadi enggak semuanya. Kemudian yang kedua adalah metode biaya berjaga-jaga. Jadi metode biaya berjaga-jaga ini adalah perusahaan harus mengeluarkan biaya walaupun perusahaan tersebut itu dalam keadaan bangkrut atau tutup atau pailit. Nah, maksudnya apa ini? Nah, kalau perusahaan itu sudah pailit, bangkrut atau tutup, maka produksinya sama dengan nol, ya kan?
Ya enggak? Nah, produksinya sama dengan 0. Nah, maksudnya apa? Biaya karyawan, gaji karyawan. Kalian kalau kena PHK itu tetap akan dikasih pesangon. Perusahaan itu harus menyediakan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Itulah yang namanya biaya berjaga-jaga. Nah, kemudian metode kuadrat terkecil ini yang ketiga. Jadi cara-cara yang ini itu harus secara prosedural. Nggak mungkin kalian loncat nomor 2 atau langsung nomor 3, nggak mungkin tanpa menghitung yang persamaan nomor 1. Ya. Kemudian yang ketiga adalah metode kuadrat terkecil. Kuadrat terkecil ini kita menentukan mana biaya tetapnya dan mana biaya variabelnya. Jadi untuk biaya variabel terlebih dahulu kalian perhitungkan dengan rumus B sama dengan N sigma XY min sigma X dikalikan dengan sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X kuadrat. Jadi ini biaya variabel terlebih dahulu diperhitungkan. Jangan biaya tetapnya dulu. Kenapa? Karena biaya tetapnya itu ada dinilai di dalam biaya tetap sendiri. Nilai apa? Nilai biaya variabel. Jadi kita harus menentukan biaya ini terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau sudah menentukan biaya variabelnya, baru kalian bisa menentukan biaya tetapnya. Yaitu sigma Y dikurangi dengan biaya variabel hasil dari yang sudah diperhitungkan, dikalikan dengan sigma X dibagi sigma N. Itu yang kalian harus perhitungkan. Tapi sebelum memperhitungkan ini, kalian harus membuat tabel. Sehingga akan diketahui berapa sigmanya ini atau totalnya. Diperoleh dari mana kalau sigma seperti ini? Diperoleh dari kalian X-nya itu berapa, misalkan selama 6 bulan, totalkan secara keseluruhan. Berarti itu namanya sigma X. Kemudian yang Y, mulai dari bulan pertama sampai ke-6, totalkan secara keseluruhan. Itu namanya sigma Y. Kalau XY gimana? Tinggal kalikan dulu. Misalkan untuk 1 bulan, bulan Januari, jumlah biayanya itu sebesar 10.000. Kalikan 10.000 dikali 10.000. Y-nya berapa? Oh, Y-nya 2.000. Berarti 10.000 dikali 2.000. Nah, berapa itu? Nah, bulan kedua juga begitu sama. Jadi kalau udah kalian kalikan namanya XY. Nah, setelah kalian mengkalikan XY ini, baru kalian totalkan sehingga akan muncul yang namanya sigma XY. Nah, nanti ada ada soal latihan nomor 1, kalian kerjakan. Saya kasih waktu berapa menit. Siapa yang bisa menjawab nanti akan dikasih nilai. Ya. Kemudian yang keempat adalah standar error of estimate. Nah, standar error ini kalian nanti akan bisa memahami olah data statistik. Nanti kalau kalian skripsi pasti juga menghitung yang namanya standar error. Tapi kalau yang statistik pakai aplikasi dia. Nah, kalau ini bisa dimanualkan dengan rumus apa? Nah, dengan rumus SE, nah, akar kuadrat, Y-nya ini kan udah diperhitungkan di awal di sini. Nah, Y-nya berapa, kemudian Y aksen, kalau yang model kayak gini, yang ada tanda petiknya di atas, itu namanya Y aksen. Nah, kuadrat dibagi dengan N. N-nya ini adalah jumlah datanya. Jumlah misalkan datanya 6 bulan, berarti 6 bulan. Min 2. 2 ini adalah konstan. Jadi
kalian nggak usah perlu mengurangi dengan angka 3 atau 4 atau 5 dan sebagainya. Nah, kemudian yang kelima adalah koefisien determinasi. Ini juga statistik juga sama. Nah, kalau yang koefisien ini tujuannya untuk mengetahui berapa persentase perubahan biaya variabel dan biaya tetapnya. Nah, di sini kita mengetahui biaya variabelnya. Biaya variabelnya berapa? Yaitu dengan menggunakan yang Y, bukan yang X. Kalau yang X itu adalah biaya bebas. Kalau yang ini biaya terikat, Y. Ada yang biaya bebas dan ada yang biaya terikat. Yang dipengaruhi dan yang mempengaruhi. Nah, di sini makanya rumusnya itu hanya Y saja. Misalkan rumus R2, koefisien determinasi. Sigma Y dikurangi dengan topi. Y topi ini kalau ada garis di atas itu namanya Y topi. Bukan Y aksen. Kalau yang garisnya nyamping tanda petik di atasnya itu namanya Y aksen. Cara mengetahui Y topinya bagaimana, Bu? Nanti ada contohnya. Ibu akan kasih tahu. Nah, kemudian baru kita kurangi dengan, nah ini yang untuk sigma Y-nya, ini ada kepotong sedikit ya. Nah, dikurangi dengan Y topi ini Y topi. Ya, mungkin kalian bisa lihat modulnya ini ya. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah T-value-nya. Ini metode yang terakhir. Dari mana T-value ini? Dari nilai biaya variabel sama dengan standar error yang dikatakan dengan SB. Kenapa harus SB? Standar error dengan yang biaya variabel. Kemudian akar kuadrat dari sigma X. Nah, ini yang giliran sigma X-nya ini. Kalau yang di atas kan sigma Y. Kalau yang di bawah T-value-nya itu hanya mencari sigma X saja. Dengan X topi. Kalau di sini Y topi. Caranya gimana? Caranya sama untuk mencari X topi dan Y topi. Cuman yang membedakannya adalah untuk variabel dengan yang dipengaruhi dengan yang tidak dipengaruhi, yang mempengaruhi maksudnya, yang saling mempengaruhi dan saling dipengaruhi. Nah, di sini ada yang terikat, ada yang bebas. Siapa yang mempengaruhi, siapa yang dipengaruhi? Yang mempengaruhi adalah apakah variabel bebasnya ataukah variabel terikatnya, ataukah Y ataukah X-nya. Tuh, yang mempengaruhi adalah variabel X yang dipengaruhi oleh variabel Y. Nah, itu ya. Kemudian contoh soal yang pertama. Nah, di sini contoh soal yang pertama ada dua model soalnya. Nah, ini ada dua model soalnya. Maksudnya kenapa saya harus membedakan soal yang berbeda? Yang pertama di sini adalah kita hanya mengetahui dua metode dalam penentuan pola perilaku biaya. Metode apa saja di sini? Metode titik tertinggi dan metode titik terendah. Nah, kemudian setelah metode titik tertinggi dan terendah, apakah metode biaya kita perhitungkan? Tidak. Kenapa metode biaya tidak diperhitungkan? Karena di sini tidak ada tambahan informasi mengenai berapa biaya tetap yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Ada nggak kalimat di sini berapa biaya tetap yang harus dikeluarkan oleh perusahaan? Nggak ada. Kalau ada kalimat yang mengatakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tiap bulannya adalah 4.000, maka kalian harus menghitung
penentuan biaya, perilaku biaya dengan menggunakan metode berjaga-jaga. Tapi kalau memang nggak ada, jangan dipaksain. Seperti ini contoh yang soal nomor 1 itu kan nggak ada, berarti nggak perlu dipaksakan. Nah, contohnya di sini ada 5 bulan, bulan Juni, Juli, Agustus sampai dengan Oktober, jumlah biayanya di sini adalah berbeda-beda. Nah, kemudian jumlah unitnya juga akan mengikuti berbeda-beda. Kalau nanti jam per jam kerja atau jam kerja, ya beda lagi nanti. Ini kan dalam bentuk unit, bukan dalam bentuk jam kerja. Kemudian pada bulan Juni, jumlah biayanya 1 juta. Nah, di sini jumlah unitnya adalah 100. Begitu juga dengan sampai dengan bulan Oktober, jumlah biayanya 3 juta sekian, jumlah unitnya 500. Ini udah di dalam soal. Udah di dalam soal, cuman kalian diperintahkan silakan hitung, tentukan pola perilaku biaya itu sendiri. Caranya adalah menggunakan titik tertinggi dan titik terendah. Nah, untuk menghitung titik tertinggi dan terendah, di sini kita mencari biaya yang paling tinggi yang mana? Ternyata kan pada bulan Oktober. Yang di sini. Nah, kemudian yang terendah yang mana? Di sini bulan Juni. Unitnya akan mengikuti. Ini dalam jumlah biaya yang tertinggi dan jumlah unit yang tertinggi. Tertinggi 3.750.000, jumlah unitnya 500. Yang terendah 1 juta, jumlah unitnya 100. Kalau kita kurangin selisihnya 2.750.000. Jumlah unitnya 400 unit. Maka dari itu, kita masukkan ke dalam rumus biaya variabelnya. Rumus biaya variabelnya bukan seperti rumus yang seperti ini, beda lagi. Kalau ini kan metode kuadrat terkecil. Kalau yang ini masih menentukan apa? Metode titik tertinggi dan terendah. Nah, karena di sini yang tertinggi selisihnya 3 juta sekian, maka selisihnya adalah 2.750.000. Dibagi dengan selisih unit 400, maka hasilnya 6.875. Kemudian untuk memasukkan persamaan tadi, ya, RY sama A plus BX, maka kita cari biaya tetapnya. Sama dengan Y ini adalah total biaya yang tertinggi. Dikurangi dengan BX, X-nya ini adalah volume kegiatan, B-nya biaya variabel. B-nya biaya variabel kan udah diketahui Rp6.875. Kemudian yang tertinggi biayanya di sini adalah 3.750.000. Dikurangin biaya variabelnya kan udah ada 6.875. Dikalikan volume kegiatan yang tertingginya berapa? Jumlah unit kali 500 tadi yang tertinggi. Maka hasilnya 312.500. Itu yang tertinggi ya. Yang tertinggi dan yang terendah metodenya. Maka kita masukkan ke dalam persamaan yang tadi, fungsi linear tadi. Y sama dengan yang A-nya kan A plus BX. Yang A-nya itu adalah 312.500 ditambah dengan 6.875 X. X-nya ada nggak volume kegiatannya? Nggak ada. Bukan berarti yang 500 ini tidak. Kalau yang X ini, kalau kita ketahui, itu harus ada informasi tambahan. Misalkan tingkat volume kegiatannya adalah, kegiatan produksinya adalah sebesar 700, berarti 312.500
plus 6.875 dikalikan dengan 700 sama dengan kayak ini. Berarti kan nggak ada persamaan Y sama dengan A plus BX kalau seperti itu. Udah dipahami ya? Ada yang belum paham nggak? Ada yang belum paham? Ibu belum paham yang X-nya tadi. Yang S-nya yang mana? Yang barusan, yang 6.875 X. Oh, 6.000. Yang ini. Nah, yang ini tuh hasil dari nilai B. B ini biaya variabel diperoleh dari yang 2.750 dari sini, selisihnya. Nah, kemudian untuk yang selisih unit 400 tinggal dibagi aja sehingga hasilnya 6.875. Kemudian yang ini Y sama dengan A plus BX. Ini kan persamaan di awal yang kayak tadi nih. Yang ini kan. Nah. Ini kita cari yang ini. Kita cari yang ini. Nah, dengan cara yang menggunakan metode tertinggi dan terendah tadi, maka dari itu Y sama dengan A plus BX bukan berarti kita langsung masukin yang A-nya kan belum dicari. Ya kan? A-nya kan belum dicari, yang dicari kan udah B-nya tadi. Ya, maka dari itu kita cari A-nya dulu dengan persamaan Y min BX. Ini yang metode titik tertinggi dan terendah. Ada dua cara untuk menghitung yang ini. Nanti cara yang kedua adalah yang pada contoh kedua juga. Itu cara yang kedua. Kalau cara ini nanti akan linier atau sama hasilnya dengan yang metode titik tertinggi dan terendah dengan metode kuadrat terkecil. Harus sama, yaitu 312.500 plus 6.875. Nah, itu harus sama. Ini kan masih metode titik tertinggi dan terendah. Nah, kita cari dulu yang A-nya. Y-nya di sini adalah yang tertinggi sebesar 3.750. Ini yang tertinggi biayanya. Kemudian yang biaya variabelnya kan udah diketahui di awal di sini. Kemudian X-nya juga ini karena yang tertinggi di sini adalah 3.750 sekian jumlah biayanya, maka jumlah unitnya juga akan mengikuti. Kenapa enggak terendah? Nanti kalau yang terendah nanti jumlah biayanya kecil. Yang dicari adalah total biaya yang paling tinggi, yaitu Y-nya. Nah, kemudian sehingga hasilnya adalah 312.500. Persamaannya baru kita masukkan ke persamaan ini. Yang X-nya ini adalah bukan 500 langsung ditaruh di sini, tidak. Yang X-nya ini ketika kita menghitung tingkat volume kegiatannya. Di sini yang BX-nya ini adalah tingkat volume kegiatan pada biaya yang tertinggi. Kalau yang keseluruhan kan nggak ada. Ya. Kecuali kalau yang keseluruhan nanti akan diperhitungkan kembali. Bisa dipahami nggak? Nanti ada di dalam contoh yang kedua. Ini masih menghitung yang persamaan Y sama dengan A plus BX. Nah, sehingga persamaannya kan masuk. Untuk yang nilai A-nya berapa, biaya tetapnya berapa, biaya variabelnya berapa. Volume kegiatannya kan belum diketahui. Walaupun di sini adalah udah ada. Kalau ada ini berarti kan hanya pada biaya yang tertinggi saja, yang terendah masa nggak ikut gitu loh. Bisa dipahami?
Bisa, Bu. Oke, itu yang pertama ya, udah diketahui persamaannya. Yang kedua adalah metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil ini kita mengetahui nilai B-nya terlebih dahulu. Apakah nilai B-nya persamaannya sama dengan tertitik, tertinggi, dan terendah? Tidak. Tidak sama. Ya, ini beda-beda. Kalau yang ini kita harus buat tabel terlebih dahulu yang sudah saya jelaskan tadi. Tabelnya bagaimana? Ini N, nilai N-nya kan tadi. Nilai jumlah datanya itu kan 5. Hitung tiap bulannya. X-nya berapa? Udah ada di dalam soal. Y-nya udah ada dalam soal. XY-nya juga udah ada di dalam soal. X2-nya juga tinggal, XY-nya tinggal dikalikan aja ya, maaf. 100 dikali 1 juta, sehingga hasilnya 100 juta. Kemudian X2-nya, X-nya doang yang dikuadratin. Jadi 100 dikali 100, maka hasilnya 10. Kalau udah kalian hitung di sini, maka tinggal sigmanya totalnya secara keseluruhan ini. Totalin dari X berapa, Y berapa, XY berapa, X kuadrat berapa. Nah, kalau udah diketahui sigmanya, barulah masuk ke dalam rumus ini. Kenapa? Karena kan ada sigma XY. Nah, B sama dengan N, N-nya berapa di sini. Kemudian sigma XY-nya itu berapa, ini dia kan. Nah, dikurangi dengan sigma X, nah dikali sigma Y. Paham kan? Tinggal dimasukin aja. Nah, hasilnya ini akan sama dengan biaya variabelnya ini. Kenapa harus sama, Bu? Ya karena kita menggunakan rumus yang seperti ini. Adakah rumus biar hasilnya tidak sama? Ada. Kalau kalian mau lebih aman, ya udah pakai rumus yang tidak harus sama. Kalau harus sama, syukur-syukur. Kalau enggak, ya kalian pusing nanti jawabnya. Yang ada malah mengurangi nilai. Nah, kemudian kalau sudah diketahui ini dengan hasil yang sama dengan ini, maka kita masukkan ke dalam rumus A, biaya tetap. Rumusnya juga harus hasilnya sama dengan yang 312.500. Sehingga bentuk persamaannya itu sama dengan ini. Y sama dengan A plus BX. A-nya ini hasil dari ini dan B-nya juga hasil dari ini, berarti kan sama dengan metode titik tertinggi dan terendah. Nah, di sini caranya kan belum sama untuk menghasilkan nilai B-nya berapa, nilai A-nya berapa. Coba kalian hitung siapa yang paling cepat mengerjakan, itu yang Ibu kasih nilai. Hitung dengan menggunakan rumus ini. Silakan dihitung. Ibu kasih waktu 15 menit.
Ada yang udah selesai nih? Apipah udah? Belum, Bu, sedikit lagi. Ya, Viani. Viani. Mana orangnya Viani nih? Saya, Bu. Lagi sedikit, Bu. Tunggu ya, Bu. Aduh, jangan bilang lagi makan ya. Enggak, Bu. Lagi ngerjain. Ya, buruan. Bu, kalau yang B-nya sama 6.875, cuma yang A-nya saya salah. Coba diulangin kembali. Ini yang rumus A-nya ini ya. Coba dihitung kembali sigma Y min B dikali sigma X dibagi M.
Ibu boleh lihat yang sigmanya, yang total sigmanya. Yang B-nya sudah sama, Bu, 312.500. Oke, coba ditunjukin. Ditunjukin. Atas nama siapa? Coba ditunjukin. Bentar, Bu. Dikirim ke grup gak apa-apa, Bu? Ditunjukin aja gini. Biar Ibu lihat juga. Kurang ke atas. Wajahmu ketutup nggak apa-apa. Terus ke bawah lagi. Yang lain kelihatan nggak? Nah, yang lain kelihatan? Kurang jelas, Bu. Kurang Ya jelas, udah, Bu. kirim ke grup aja. Oke, untuk yang yang metode kuadrat terkecil di sini sudah dikerjakan sama Afifah bahwa yang nilai B-nya 6.875 sama dengan yang metode titik tertinggi dan terendah, dan yang A-nya juga sama. Jadi persamaannya tetap sama, yaitu Y sama dengan A plus BX 312.500 ditambah dengan 6.875 rupiah X. Nah, jadi kenapa harus sama? Karena kita harus menyamakan dengan rumus yang ini. Kalau nggak sama gimana, Bu? Apakah salah? Ada cara lain untuk yang tidak sama. Jadi ada beberapa cara. Kemudian kalau kalian menggunakan tetap ini di ujian misalkan atau di tugas ternyata nggak sama-sama, ya lebih baik kalian lebih amannya adalah menggunakan cara yang kedua. Nah, kira-kira untuk yang ini ada yang belum jelas nggak? Nah, kira-kira yang ini ada yang belum jelas nggak? Ada yang belum jelas nggak? Tanya aja nggak? Apa saya yang tanya? Jelas, Ibu. Oh, jelas. Ya udah, kalau jelas sudah clear ya. Jadi nanti di e-learning jangan teorinya melulu. Oke.
Kemudian yang contoh kedua, ini perhatikan contoh kedua ini adalah mencakup seluruh metode, mulai metode pertama sampai dengan ke-6. Jadi lebih stres lagi, ya kan? Nah, jadi saya yakin kalian pasti bisa. Apalagi ini kan masih dasar bab 2. Kalau bab 2 itu kan masih masih awal-awal lah, masih dasar banget. Nah, kemudian untuk yang contoh soal kedua di sini adalah pada bulan pertama sampai dengan bulan ke-12, terhitung 1 tahun. Ini sudah ada di dalam soalnya. Nah, kalau ini kan menggunakan jam mesin, kalau tadi kan unit, jumlah unit. Jadi boleh mana-mana aja tergantung soalnya aja ya. Nah, di sini jumlah biayanya tiap bulan udah ada yang 750, ada yang 715 dan sebagainya. Kemudian jumlah jam mesinnya juga sama. Kalau yang jumlah jam mesinnya di sini karena jumlah biayanya sama, ini kan banyak yang sama nih jumlah biayanya. Apakah ini dinamakan titik tertinggi dan terendah? Dua-duanya apakah kita yang ngambil dua-duanya? Tidak. Lihat dulu jam mesinnya mana yang paling rendah. Walaupun jumlah biayanya ada yang beberapa yang sama. Bisa dipahami ya. Nah, namun jam mesinnya belum tentu ada yang sama. Jadi cari yang terendah. Kemudian, nah totalnya di sini sudah jelas ya. Nah, kemudian yang pertama kita lakukan adalah menggunakan titik tertinggi dan terendah. Kalau titik tertinggi dan terendah tadi kan menggunakan rumus ya. Nah, rumus kalau yang ini langsung saja dengan menggunakan tabel mana yang tertinggi, yang mana yang terendah. Nah, baru di sini untuk yang biaya reparasi dan mesinnya, jumlah mesinnya kan yang tertinggi udah 8.000. Kalau tadi kan jumlah unitnya yang tertinggi adalah 500. Nah, kemudian di sini yang terendah kan 4.000. Padahal di sini adalah ada jumlah biayanya yang terendah sama-sama 600. Ya kan? Sama-sama 600 ini. Nah, sama-sama bulan ke-4 sama bulan ke-5 itu kan sama 600. Berarti sebenarnya kan dua ini yang paling rendah. Nah, namun di jam mesin ini harus ada salah satu. Karena yang paling rendah mana, maka dari itu 600-nya pada bulan ke-4. Karena jam mesinnya itu adalah paling rendah. Nah, kemudian di sini jumlah jam mesinnya yang rendah 4.000, yang biayanya 1 juta, ini yang paling tinggi ya dengan jumlah jam mesin 8.000. Kemudian yang rendah tadi itu yang 600, bukan yang bulan ke-5 tapi bulan ke-4. Yang dimana jumlah jam mesin yang terendah itu adalah 4.000. Nah, kemudian selisihnya nih tinggal dikurangin saja. Ada yang 4.000 dan ada yang 400.000. Itu selisihnya tinggal dikurangin sama kayak tadi sebenarnya. Namun kalau yang tadi itu kan dia menggunakan rumus kalau untuk menentukan biaya tetapnya. Kalau ini tidak. Nah, jadi untuk yang kita udah mengetahui berapa yang selisihnya tadi, maka tinggal masukkan ke dalam biaya variabel yang sudah dikerjakan tadi itu 6.875 kan? Sama caranya sama. Nah, yang selisihnya 400, nah kalau tadi kan selisihnya 2 juta sekian. Nah, kemudian dibagi dengan yang terendahnya berapa, yang selisihnya untuk yang tertinggi dan terendah jam mesin berapa, 4.000. Bukan yang terendah ya, yang selisihnya aja. Nah, kemudian hasilnya adalah Rp100 per jam mesin. Ini yang biaya variabelnya. Ini yang biaya variabelnya itu 100. Kemudian barulah kita menghitung untuk biaya tetapnya. Nah, apakah di sini nanti biaya tetapnya menggunakan rumus? Tidak, karena di sini adalah ada biaya volume kegiatannya. Volume kegiatannya ini secara keseluruhan jam mesinnya adalah 90.000. Kalau tadi kan secara sendiri dia di mana biaya jumlah biayanya tertinggi itu jumlah unit yang menjadi volume kegiatannya. Kalau ini kan enggak. Nah, itu yang membedakannya ya. Nah, kemudian kita cari dulu yang biaya tetapnya. Nah, di sini biaya tetap. Nah, untuk yang kegiatan tertingginya tadi biayanya kan 1 juta. Kemudian yang terendahnya kan 600. Kemudian untuk biaya reparasi, karena tadi udah diketahui biaya variabelnya, ya Rp100 per jam mesin,
Dikalikan aja dengan jam mesinnya. Kali paling tinggi berapa, sehingga hasilnya 800. Yang terendah berapa, sehingga hasilnya 400. Kalau dia kita kurangin, maka hasilnya akan tetap sama. Ya kan? Sama nggak ini? Nah, kalau berarti kan sama dengan definisi biaya tetap, di mana total biayanya itu harus tetap, yaitu ada yang 200 untuk tertinggi dan terendahnya pun 200 rupiah, Rp1.000 ya. Bisa dipahami ya? Nah, mendingan kalian kayak gini caranya. Biar aman. Oke? Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, karena di dalam tahun anggaran sekian, tahun sekian, di sini ada tingkat volume kegiatan untuk biaya tersebut adalah 90.000 jam mesin. Yang 90.000 jam mesin ini adalah tambahan informasinya. Tambahan informasinya ya. Nah, jadi kita masukkan tadi yang 200 biaya tetapnya, hanya ini kan 200.000. Nah, kemudian yang B-nya kan udah diketahui tadi 100. Nah, berarti kan rumus persamaannya sebenarnya Y sama dengan A plus BX. Yang A-nya udah 200.000, yang B-nya adalah Rp100, maka X-nya ini adalah 90. 90 ini adalah volume kegiatan jam mesin. Secara tahun anggaran secara keseluruhan, bukan per ini berapa per bulan. Atau mana yang tertinggi, mana yang terendah, tidak. Kemudian, maka hasilnya adalah Y sama dengan 9.200.000. Kalian kalikan ini dulu, baru tambahkan dengan ini. Bisa dipahami ya? Gampang. Kemudian, karena di sini adalah ada kalimat yang menggunakan metode berjaga-jaga. Artinya, kalimat yang jumlah yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp400.000 per bulan. Ini tambahan informasinya Rp400.000 per bulan. Yang biaya tetapnya ya. Nah, biaya tetapnya. Nah, kemudian barulah kita menghitung dengan menggunakan metode berjaga-jaga. Ini cara yang metode kedua. Biaya yang dikeluarkan pada tingkat tertinggi jam mesin 8.000 itu kan 1 juta. Yang udah tadi kan 1 juta nih. Nah, kemudian yang kedua biaya berjaga-jaganya yang di sini adalah 400.000. Nah, tinggal ditaruhin aja, pindahin. Sehingga selisihnya adalah 600, 1 juta kurang 400.000. Masukkanlah ke dalam biaya variabel per jam mesinnya. Yang selisihnya 600.000, karena dia yang kita ambil paling tinggi, nah maka dibagi dengan 8.000. Sehingga hasilnya Rp75. Bisa dipahami ya? Ini yang berjaga-jaga ini caranya. Sehingga persamaannya adalah Y sama dengan 400.000 plus 75X. Bisa dipahami? Karena X-nya tadi itu adalah 90.000 jam mesin, tinggal dikalikan aja di sini. 75 dikali 90.000, hasilnya sekian, ditambah 400.000, maka hasilnya 7.150.000. Caranya sama. Nah, kemudian barulah metode yang ketiga, kuadratur kecil. Kalau tadi kan cuma 5 bulan, kalau ini 12 bulan. Caranya sama. Tapi yang membedakannya adalah jam biaya tenaga kerja tidak langsungnya. TKTL per jamnya adalah 1.000. Itu sudah ada di dalam soalnya. Jadi nggak usah dicari. Kemudian untuk yang jam tenaga kerja langsungnya adalah X, itu 1.000 juga per jamnya. Sama-sama 1.000 yang tidak langsung dan yang langsung.
XY-nya tinggal kalian kalikan, 900.000 dikali 6.000. X kuadrat tinggal dikalikan yang X saja, 6.000 dikali 6.000. Sehingga hasilnya 36.000. Nah, sampai dengan bulan Desember, jadi totalnya yang ini. Bisa dipahami ya? Bisa? Nah, kalau totalnya dengan yang ini salah, nah misalkan ini kan 8 juta. Ya, ini kan 8 juta kan. Ini pasti ada yang beda dong. Ya enggak? Nah, seharusnya yang benar itu tabelnya yang ini. Ya, kalian tinggal sesuaikan dengan yang ini aja. Sesuaikan dengan yang ini dari yang tabel di awal. Sehingga totalnya sama 9.100.000 rupiah. Kalau sudah kita menentukan menghitung dalam bentuk tabel seperti ini, maka langsung masukkan ke dalam rumus metode kuadrat terkecil. Nah, metode kuadrat terkecil kalian sudah perhitungkan seperti yang diperhitungkan sama Afifah tadi. Cari terlebih dahulu. Caranya sama, rumusnya semua sama. Yang A juga begitu, sama. Sehingga hasilnya ada yang berapa tadi? 105B-nya dan 175A-nya. Kira-kira sama sih, sama nggak pernyataannya ini, persamaannya ini? 175,06, ini yang A-nya, plus B 105,65X. Ini kan persamaan Y sama dengan A plus BX. Sama nggak dengan yang metode titik tertinggi dan terendah? Sama nggak? Sama, Bu. Sama. Nggak sama nggak dengan yang ini? Sama nggak? Sama nggak dengan yang ini? Metode titik tertinggi dan terendahnya. Yang ini, yang mana persamaannya? Yang ini persamaannya. Nah. Y sama dengan A plus BX. Tadi kan A-nya 175 sekian. B-nya kan 105 sekian, sama nggak dengan yang ini? Beda kan? Beda. Beda, Bu. Beda. Beda. Nah, kalau cara yang pertama itu adalah sama. Bisa dipahami ya? Pakai cara ini lebih aman. Oke? Nah, kemudian kalau kita sudah ketahui yang tadi, ini 175 A-nya, kemudian yang B-nya adalah 105. Itu kan nggak sama. Kalau yang metode titik tertinggi dan terendahnya itu kan Y sama dengan 200.000 plus 100X kan. Itu metode berjaga-jaganya pun nggak sama. Kalau menggunakan cara seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, nanti videonya saya share ke kalian supaya lebih paham juga. Ini sudah saya record, nah nanti akan saya share di grup ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, kita mencari yang namanya standar error, SE. SE-nya ini kita mencari Y-aksennya terlebih dahulu. Y-aksennya itu diperoleh dari mana? Y min Y-aksennya diperoleh dari mana? Semua akan dicari satu persatu dalam tabel tersebut. Nah, ternyata pada bulan Januari di sini kita melihat Y-aksennya sebesar 808,96. Itu diperoleh dari mana? Nilai Y-nya ini. Coba dihitung dah. Coba dihitung, Y-nya berapa itu? 175,06 ditambah dengan 105,65. X-nya yang mana? X-nya ini adalah jam kerja mesin. Kalau kita bagi dengan 1000 kan 6 hasilnya. Ya kan? Kalau kita bagi 1000 itu dari mana, Bu? 1000 dari ini soalnya.
Bagi semua dengan 1.000. 6.000 dibagi 1.000, 5.500 dibagi 1.000, 4.250 dibagi 1.000, semuanya dibagi. Ini namanya X-nya. Ya, bisa dipahami ya. Nah, coba kalian hitung 175,06 ditambah dengan 105,65 dikali 6. Berarti kan kalian kalikan dulu. Coba kalikan 6 ini. Sama enggak? Sama, Bu. Nah, sama ya. Nah, berarti hasilnya kan 808. Nah, untuk cara kedua, caranya sama. Cara ketiga, untuk yang ketiga caranya sama. Semua caranya sama dari bulan Januari sampai dengan Desember. Caranya sama, cuman yang membedakannya itu adalah nilai X-nya. Kalau yang kedua kan nilai X-nya 5,5, berarti kita kalikan dengan 5,5. Ya, cara yang ketiga, tinggal kalikan 4,25. Nah, jadi semuanya itu tergantung nilai X-nya. Kemudian yang Y min Y aksen. Y aksen ini sudah diketahui, Y-nya juga udah diketahui dari soal. 900.000 untuk bulan Januari, Y-nya tadi dibagi 1.000. Hasilnya berapa? 900. Ya kan, coba kurangin dengan Y aksennya tadi ini. Sama enggak 91,04? Dikurangin coba. Yang ini dikurangi, dibagi dulu. 900.000 dibagi 1.000. Hasilnya 900. Dikurangi dengan 808,96. Sama enggak? Sama, Bu. Sama, Bu. Udah bisa kan caranya? Bisa, Bu. Ya, udah bisa. Nah, kemudian untuk yang Y aksen, untuk Y min Y aksen pangkat 2, tinggal di pangkat 2, 9104 dikali 9104. Maka hasilnya 8 sekian. Ya, tinggal dikalikan aja. Nah, sekarang Y topi. Y topinya ini diketahui dari ini. Ini kan Y topi. Untuk mencari Y topi 9.100.000 dibagi 1.000 sehingga hasilnya 9.100. 9 juta itu dari mana, Bu? Dari total ini. Dibagi 1.000. Nah. Oke. Nah, barulah kita membagi 12 bulan. Kalau 6 bulan ya ditaruh 6 bulan. Kalau 12 ditaruh 12. Jadi tergantung N-nya berapa. Sehingga hasilnya sama nggak apa 758 atau 785? Coba dihitung kembali. Takutnya ada yang salah ini. 9.100 dibagi 12. Apakah 785 sekian ataukah 758? Oh iya, 758. Kalau memang hasilnya yang salah ini adalah 785 triple 3, berarti ini hasilnya seperti ini ya. Tinggal dikurangin aja, Y-nya tadi kan 900. Ya kan, 900 itu dari ini. Nah, 100.000 dibagi 1.000 jadinya 900. Nah, ini kan kalau hasilnya ini kan 785, seharusnya kan 758, ya kan? Nah, karena ini hasilnya salah, maka hasilnya seperti ini. Kalau kita menggunakan hasil yang sebenarnya 758,333, maka hasilnya nggak akan seperti ini. Coba aja kurangin 900 dikurangin dengan 758 triple 3, hasilnya ini enggak?
Hasilnya itu enggak? Nah, Enggak. Bukan. enggak. Salah kan? Iya, makanya diganti nanti ya. Bukan, Bu. Diganti nanti di bukunya. Bukan, Bu, beda. Bukan. Ya, kalau kita menggunakan 785, pasti hasilnya 114 ya. Bisa dipahami kan? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Kalau ngezoom gini kan gampang ya. Nah, terus untuk yang Y min Y topi tinggal dipakan kuadratkan aja. Tadi hasilnya berapa? Tinggal dikalikan dengan hasilnya tadi juga ya. Sehingga hasilnya ini misalkan nih 114,667 dikali 114,667. Itu gampang. Berarti ini nanti diganti yang ini yang dua tabel ini ya. Diganti. Nah, kemudian kalau sudah kita perhitungkan dari Y aksen sampai dengan Y topi, maka kita jumlahkan. Kita jumlahkan ini adalah yang kuadrat aja. Jangan semuanya ya, yang kuadrat aja. Nah, kemudian untuk yang standar SE standar errornya, akar kuadrat sigma Y ini berapa ini? Total kan nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Tapi kalau yang ini cukup dicantumkan yang ini aja nggak masalah. Kalau mau total semuanya juga nggak masalah aja sih, nggak apa-apa ya, untuk memudahkan kalian memasukkan ke dalam rumus standar error. Nah, di sini kan ada Y. Y-nya mana itu totalnya? Nah, totalnya si Y-nya itu kan berapa tadi? 45,102. Nah, ini ya. Nah, kemudian min Y aksennya berapa tadi? Nah, tinggal ditotalkan aja sigmanya berapa Y aksennya semuanya ini. Nah, sehingga totalnya ini di akar kuadrat ya, tinggal atau yang pakai yang ini aja langsung. Yang ini ya. Nah, maaf tadi salah. Nah, ini. Bisa dipahami ya? Yang ini, yang Y min Y aksen kuadrat, ini langsung aja daripada Y sigma Y sendiri-sendiri dikurangi lagi, nanti kerepotan kalian. Dibagi dengan 10 karena dikurangi dengan angka 2. Ini angka 2. Ya, karena ini 12 bulan kurangi dengan 2, maka 10, maka hasilnya 4.000 sekian. Nah, ini akar dari 4.000 sekian, di sini adalah 67 sekian. Ini diakar lagi. Diakar lagi nih. Ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, koefisien determinasi. Nah, kalau koefisien determinasi, karena di sini Y topinya adalah salah tadi, ya kan? Perhitungannya salah, maka koreksinya ini kalian koreksi mulai dari Y topinya saja. Kan di sini kan yang salah nih. Semuanya salah. Nah, maka dari itu kita ambil contoh yang ini aja. Total sigma atau sigma Y min Y topi kuadrat, ambil yang ini. Nah, dikurangi dengan yang Y aksennya ini. Kuadrat, nah dibagi dengan sigma Y min Y aksennya berapa? Y aksen apa Y topi itu di modul? Nah, Y aksen apa Y topi? Y aksen apa Y topi? Yang R2 di atas. Yang ini. Nah, Y topi ya. Nah, jadi untuk yang ini kalian harus menggunakan Y topi lagi. Nah, Y topi. Nah, sama kan yang ini. Nah, kemudian untuk yang perhitungannya ini tinggal dikurangin saja, kemudian bagi lagi dengan yang Y topinya tadi kuadrat.
maka hasilnya 0,815 sekian. Akar kuadrat 0,815, maka hasilnya 0,903. Jadi di sini tuh akar kuadratnya, makanya hasilnya 0,903. Kalau nggak di akar kuadrat, R-nya nggak akan diketahui dulu. Nah, kalian akarin dulu, baru bisa mengetahui nilai koefisiennya. Kemudian untuk yang ekstopi T-value, kalau kita menggunakan T-value, maka kita mencari ekstopinya. Ekstopinya, di sini kan nilai X-nya udah ada di dalam soal. Tadi kan 6.000 pada bulan Januari. 6.000 dibagi 1.000 kan nilainya 6. 5.500 dibagi 1.000 kan nilainya 5,5. 1.000 itu kan udah dalam soal. Tenaga kerja langsung. Nah, X min X topi di sini. Nah, jadi 0,48. Caranya cari nilai X-nya dulu, X topinya. Total secara keseluruhan, kalau tadi kan belum dibagi dengan 1.000. Kalau totalnya tadi ini. Kalau ini kan udah dibagi per bulannya. Kalau tadi kan sudah secara keseluruhan. Totalnya untuk biayanya itu kan 9.100.000. Kalau dibagi 1.000 kan 9.100. Kalau yang tadi. Kalau ini enggak. Kita membagi tiap bulannya dulu. Sehingga totalnya 66,25. Nah, 66,25 totalnya dibagi 12, maka hasilnya 5,52. Nah, barulah kita menghitung dengan cara mengurangi tadi. Berapa nilai X-nya? Caranya sama dengan yang Y topi tadi. Dari mana 0,48? Tinggal dikurangin aja dari nilai X ke X topi. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian barulah kita kalikan. Ini X min X topi kuadrat. Ini kali 0,48 dikali 0,48. Hasilnya ini. Barulah kita jumlahkan untuk X min X topinya kuadrat. 16, sekian totalnya. Baru masukkan ke nilai SB-nya. Untuk yang biaya variabelnya, standar errornya di sini berapa udah diketahui di awal. Kemudian untuk yang pembagian akar kuadrat dari sigma yang ini, nah ya, kemudian hasilnya berapa, tinggal dikuadratin aja akar kuadrat, maka hasilnya ini akar kuadrat 16,772. Maka hasilnya ini. Caranya sama sebenarnya dengan yang tadi, hampir sama. Kalau udah diketahui di sini, maka kalian bisa memasukkan ke dalam T-value-nya. T-value-nya ini diperoleh dari 105. Nilai apa yang 105 tadi? Biaya variabel pada saat kalian menghitung metode kuadrat terkecil. Kan metode kuadrat terkecil kan nilai biaya variabelnya 105, sekian. Dibagi dengan SB-nya, SB-nya yang tadi ini. Nah, maka hasilnya ini. Selesai masalah. Ada yang bertanya? Sebelum saya yang bertanya. Ada yang bertanya? Melita? Iya Bu, mau tanya deh Bu. Kalau yang di Ya. X min X itu ada minnya itu nggak masalah Bu? Nggak ada, nggak apa-apa. Nggak masalah ini. Ini nggak mempengaruhi. Oke Bu. Makasih. Kalian mau kasih dalam kurung juga nggak apa-apa. Kalian mau kasih min juga nggak masalah.
Ini nggak akan mempengaruhi nilainya. Siapa lagi? Ayu? Berarti kalau misalnya kita menghitung min-nya, berarti min-nya juga ikut di akar kuadrat ini ya, Bu ya? Iya, semuanya pokoknya. Tapi itu nggak akan mempengaruhi nilai. Nafisa? Maaf Bu, bisa dijelasin lagi soal yang hasil dari X min X yang 0,8, soalnya tadi sinyal saya mati, jadi videonya tuh nggak nyambung, jadi saya ketinggalan. Oh, yang mana? Yang 0,48? Ya. Yang hasil 0, yang hasil ini, yang bulan Januari. Ya, yang hasil ya. Semuanya Bu yang di kolom X min X itu. Oh iya. Perhitungannya. Oke. Mulai bulan X, bulan Januari pada nilai X itu kan 6 tok ya. Nah, bukan 6.000. 6.000 itu jam kerja langsungnya. Karena dibagi 1.000 maka hasilnya 6. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian untuk yang Februari caranya juga sama. 5.500 dibagi 1.000. 1.000 itu udah di dalam soal tenaga kerja langsungnya. Sehingga hasilnya 5,5 dan seterusnya sampai Desember. Kemudian untuk menghitung ekstopinya terlebih dahulu agar kita bisa mengurangi dari nilai X-nya, maka kita hitung terlebih dahulu yang ekstopinya. Ekstopi ini mulai dari sigma X. Sigma X-nya ini yang ini. Kalau yang Y kan berbeda, dia menotalkan secara keseluruhan. Kalau yang ini kita membagi setiap bulannya dengan 1.000 tadi. Nah, dibagi dengan 12 bulan. 12 bulan, maka hasilnya sebesar 5.052 untuk yang ekstopi. Nah, kalau kita kurangi dengan yang X, maka hasilnya 0,48. Bisa dipahami? Ya, bisa Bu. Ya, dan seterusnya caranya sama. Walaupun ada min, silahkan taruh minnya, nggak masalah, nggak akan mempengaruhi nilainya juga, gitu ya. Nah, kemudian untuk yang minnya dalam bentuk kurung, pun tutup kurung, nggak masalah. Itu sama aja, ya. Ada lagi? Sudah Bu, terima kasih. Oke, Valenta? Valenta udah paham apa bagaimana? Valenta? Itu untuk yang min-nya itu di perhitungannya itu dipakai apa enggak, Bu? Cukup sekian saya informasikan, itu min-nya mau dipakai atau enggak itu enggak akan mempengaruhi nilai. Kalau dia min-nya di sini, berarti kan harus di sini min. Min. Nah, di sini min semuanya min karena ini kan enggak min. Ya kan? Kalau kita kurangi dengan ini loh, ya aksennya. Min 3 min berapa yang Y-nya berapa? Misalkan 6 sekian, 600 lah intinya. 600, sekian nih hasilnya dari ini nih min. Nah, ini totalnya min enggak ini nanti? Nanti yang ini hasilnya min enggak? Enggak kan? Nah, makanya enggak akan mempengaruhi. Oke? Ada yang bertanya lagi? Mia, mana nih wajahnya Mia?
mau nanya Bu, saya kurang paham yang nilai B-nya. B dari mana ya Bu nilainya? Yang B yang mana? Banyak yang nilai B-nya itu. Yang B cara kedua, yang cara pertama pada metode kuadrat terkecil. Atau yang ini? Yang terakhir Bu. Yang ini? Iya Bu, yang itu. Nilai B-nya ini adalah biaya variabel pada metode kuadrat terkecil. Ini dia. Mana ini? Udah paham ya, Mia? Ya, Bu. Makanya nih hitung dulu secara beraturan, secara prosedural. Nggak mungkin kalian bisa menghitung yang standar error atau koefisien determinasinya terlebih dahulu tanpa memperhitungkan kuadrat terkecil. Nggak bisa menghitung. Harus secara prosedural dari awal, metode titik tertinggi dan metode titik terendah. Kemudian kalau ada informasi yang mengatakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp500.000 tiap bulannya, itu kalian harus menggunakan metode berjaga-jaga. Tapi kalau nggak ada tambahan informasi seperti itu, kalian tidak usah mengerjakan metode berjaga-jaga. Cukup 2 metode saja, yaitu metode titik tertinggi dan terendah dengan metode yang kuadrat terkecil. Nah, kalau memang ada tambahan informasi volume kegiatannya, ya tinggal dimasukkan aja yang X-nya berapa. Jadi contoh soal ini kan ternyata sama kan. Nah, sama. Nah, pakai cara yang kedua ini. Kalau kalian pakai cara yang pertama nggak akan bisa sama nilainya. Karena cara yang pertama kan kita menggunakan rumus biaya tetap. A sama dengan Y min BX. Tapi kalau cara kedua kan kita nggak pakai rumus, cuman selisih dikalikan aja dengan berapa nilai jam kerjanya saja, yang tertinggi berapa dari biaya variabelnya, hasilnya, kemudian yang terendah berapa. Kalau yang cara kedua, kalau cara pertama kita menggunakan rumus biaya tetapnya. Ada yang bertanya lagi? Nggak ada? Siap untuk ditanya? Siap untuk ditanya ya? Siapa apa enggak? Ayo, belum sarapan kamu? Saya masih ini Bu, apa namanya? Berarti kita kalau misalnya mau ngerjain soal Bu, berarti kita bebas ya mau milih yang contoh yang mana aja? Bebas. Oh. Yang penting kamu. Jadi nggak harus ditentuin kan Bu? Enggak. Yang penting kamu menggunakan yang mana dulu. Orang tuh pakai logika dan pikiran ya. Oh ya, saya menggunakan cara yang kedua aja deh. Nggak mau pusing-pusing cara yang pertama. Karena kalau cara yang pertama nanti takutnya nilainya sama gitu. Kalau saya yakin nilainya sama, ya udah saya pakai cara yang kedua. Tuh. Itu ya. Nanti yang untuk hasil rekod Ya, ini Bu, terima kasih. Ya, di grup, siap bagi yang belum hadir bisa melihat, atau yang bagi yang kurang jelas bisa membuka kembali. Insya Allah ini yang akan keluar di UTS. Ibu udah kasih tahu loh ciri apa kisi-kisinya. Nah, sekarang siap untuk ditanyakan. Kalian udah bertanya kan, sekarang Ibu yang bertanya. Siap ya? Bismillah. Oke. Kalau udah ngangguk berarti siap. Saya minta Dina. Dina Adriani. Dina mana, Din? Jangan kabur ya. Din, mana Din? Berarti orangnya kabur. Nilai sudah gugur.
Ya, karena orangnya kabur. Nurni? Siap Nurni? Insya Allah, Bu. Oh, insya Allah. Oke Nurni, coba kamu jelaskan Ibu mengenai wow. Ya. Mengenai apa yang harus kita analisis dalam perilaku biaya ini. Coba jelasin. Gampang banget kan tadi kan? Udah Ibu jelasin loh tadi. Tadi saya baru masuk pas bagian yang ini, Bu. Saya telat masuk dan telat join. Oh, telat join. Ketiduran. Wah, ingat ya. Nggak apa-apa. Berarti belum ini ya, Nurni ya? Belum apa? Belum bisa jawab. Belum apa. Ya. Kemudian Delia. Ayo Neng Delia. Bisa menjawab Belum apa bisa ini? jawab, Bu. Belum bisa. Kemudian Riri. Ini wajah-wajahnya mana kemana ini? Pada kemana nih wajahnya nih? Jangan-jangan tidur. Riri. Halo Riri. Berarti Riri nggak nyaut. Tika. Tika. Halo Tika. Nggak nyaut juga. Bu. Tika, mana Tika? Ada nggak Tika? Kalau nggak nyaut berarti nggak hadir, cuma dengerin doang itu. Nggak memperhatikan berarti. Nggak ada Tika. Oke, udah cukup 3 orang. Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Atas nama? Afifah. Oke. Oke, ini sebelum Afifah menjawab, Ibu mau foto dulu. Tadi udah Ibu klik-klik ininya, foto-fotonya ini, gambar-gambarnya kalian yang muncul-muncul. Kalau yang nggak muncul-muncul, khawatirnya HP-nya ditaruh di kasur, terus dianya kemana gitu. Khawatirnya kayak gitu. Ya, sama aja itu artinya asal masuk tapi tidak memperhatikan. Itu. Oke, silakan Afifah. Jadi, analisis perilaku biaya ini, kita menganalisis mengenai biaya tetap dan biaya variabelnya. Kemudian, tapi sebelum itu, kita harus dalam menganalisisnya menggunakan beberapa metode. Ada metode yang pertama, ada metode titik tertinggi dan terendah. Kemudian ada metode biaya berjaga-jaga. Ada metode kuadrat terkecil. Dan ada metode standar error. Standar error, kemudian koefisien determinasi sampai dengan t-value. Terus? Apalagi, Afifah? Udah, Bu. Udah, saya kasih masih 50%. Daripada enggak ya. Siapa yang bisa melengkapi? Ini catatannya udah ada loh. Afifah 2 kali. Kalau Ibu mau tunjukin catatannya ini. Nah, ya, jadi kalau kalian yang ini menjawab atau mengerjakan apa yang Ibu perintahkan, itu akan ada nilainya.
Terus untuk yang bertanya tadi, itu juga ada nilainya, tapi tidak sebesar apa yang dilakukan oleh Afifah. Yang bertanya tadi siapa aja? Coba sebutkan aja namanya. Yang bertanya tadi. Ifriadina, Bu. Ayu. Delia tadi nanya enggak? Enggak, Bu. Nurni. Terus siapa lagi? Melita. Delita. Kenapa Tika baru muncul kamu? Udah keburu dipoto, wajahmu nggak ada. Valenta tadi nanya. Iya, Bu. Nah ya. Nafisa. Ya, Bu. Nah, siapa lagi yang belum? Saya ulang kembali, Afifah, Ayu, Nurni, Velita, Valenta, Nafisa. Siapa yang belum? Udah ya? Iya, Bu. Nah, itu yang nilainya saya kasih 20%. Lumayan lah, daripada enggak sama sekali. Oke. Ya, nanti saya share untuk yang apa namanya tuh recordnya. Kalian harus bisa mengerjakan yang halaman ini. Saya tunggu sampai jam 1. Nah, ini ya, jam 1 siang. Ini kan yang masuk 21 orang. Tapi yang muncul gambarnya hanya beberapa. Palingnya setengahnya itu. Nah, kalian kerjakan soal nomor 1 dengan cara yang kedua. Ya. Atau mau dikumpulkan langsung, saya tunggu. Nah, atau nanti jam 1. Nanti jam 1 aja, Bu. Jam 1 aja, Bu. Jam 1 aja, Bu. Oh, iya. Oke, baiklah. Sekarang udah selesai ya. Udah selesai. Silakan dikumpulkan jam 1. Nanti dikumpulkan melalui ketua kelas. Ya. Nah, ketua kelas kirim ke email saya dalam bentuk zip. Ya, zip ya. Nah, ini 21 orang ini udah saya catat. Nah, udah keluar nih 1 orang, berarti 20 orang. Kalau lebih dari itu saya nggak terima. Saya tidak menerima yang selain 20 orang. Nah, tadi kan 21. Nah, muncul lagi di 21 nih. Berarti ya udah mentoknya 21. Nah, mungkin sinyalnya hilang kali. Nah, kemudian nanti Afifah kirim via email. Nah, nanti saya share emailnya melalui Afifah. Tepat jam 1. Kalau lebih jam 1 nggak usah dikumpulkan. Iya, Afifah ya? Baik, Bu. Udah tepat jam 1, kalau telat lebih dari 1 menit atau 2 menit, lebih baik tidak mengumpulkan. Karena kita harus menghargai yang namanya waktu, ya. Ya, udah ya, sampai di sini dulu, udah nggak ada ya yang dipertanyakan. Udah jelas ya, semoga ilmunya bermanfaat, jangan sampai kalian malas belajar. Ya udah, untuk yang belum masuk Zoom, ya mungkin nanti bisa melihat hasil rekodnya saja. Nah, kemudian cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.